Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Green Campus dan penonton setia Nuansa Ramadan dimanapun kalian berada. Berjumpa dengan saya Galih Raditya Syaifullah. Bagaimana puasa hari ini? Lancarkan, semoga tetap istiqomah sampai akhir Ramadan. Sambil menanti saat berbuka puasa, mari kita menyimak acara Ramadan Studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dalam acara Ceramah Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbis rahli sodri wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Bapak Haji Anas Ma'ruf SHG PDI, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, anak-anakku yang saya banggakan, segenap pemirsa Nuansa Ramadan SMA NU Al-Ma'ruf Kudus yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang pada kesempatan kali ini sudah memasuki 10 hari yang kedua. Semoga ibadah puasa Ramadan kita kali ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di Yaumil Qiyamah. Pemirsa Nuansa Ramadan SMA Al-Ma'ruf Kudus yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengetahui beberapa hikmah dari ibadah puasa Ramadan. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita peroleh dari ibadah puasa Ramadan. Salah satu hikmah yang perlu menjadi perhatian kita semuanya adalah bahwa Ramadan bisa kita jadikan momen untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan adalah satu bulan atau kesempatan yang sangat tepat bagi kita untuk melakukan muhasabah. Nah, lalu bagaimana kita memulai untuk muhasabah itu sendiri? Muhasabah sendiri merupakan bagian penting dalam kehidupan kita umat Islam. Tanpa muhasabah, tanpa introspeksi diri, maka kita tidak akan mampu melihat kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, bahkan mungkin dosa yang sudah kita lakukan. Dengan mengetahui kesalahan, dosa yang sudah kita lakukan, kemudian kita mengakui bahwa kita telah melakukannya, maka pertaubatan akan segera kita lakukan. Kita tentu akan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian diikuti dengan satu perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Pemirsa yang budiman, Ramadan
adalah satu bulan yang spesial. Bulan Ramadan menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama, di bulan Ramadan membuka pintu tobatnya yang selebar-lebarnya dan juga melipat gandakan berbagai amalan kebaikan. Meskipun tidak ada satu keharusan atau waktu khusus untuk melakukan muhasabah diri, tapi rasanya bulan Ramadan ini menjadi waktu yang tepat jika kita tinjau dari berbagai keutamaannya. Ada satu ungkapan yang menyebutkan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan berhiaslah, beramal solehlah untuk persiapan hari ditampakkannya amalan hamba. Pemirsa yang dimuliakan Allah, seorang mukmin adalah pengendali diri. Hendaknya kita bisa bermuhasabah diri. Yang menyebabkan satu kaum dihisab ringan di akhirat kelak ialah karena mereka telah menghisab jiwa mereka di dunia. Karena mereka telah berintrospeksi diri ketika mereka di dunia. Dan yang menyebabkan beratnya hisab pada satu kaum nanti di hari kiamat kelak adalah mereka mengambil perkara ini tanpa bermuhasabah di dunia. Jadi kesempatan di dunia ini, terutama di bulan Ramadan, mari kita bermuhasabah sehingga nantinya ke depan kita akan bisa berbuat lebih baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, bagaimana kemudian kita memulai muhasabah itu? Bagaimana kita memulai menilai diri kita sendiri? Seperti kita ketahui bahwa hakikat muhasabah adalah menghitung, membandingkan antara kebaikan dan keburukan. Sehingga dengan perbandingan ini diketahui mana dari keduanya yang terbanyak. Lalu bagaimana melakukannya? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memulai muhasabah. Yang pertama adalah bertanyalah kepada diri sendiri tentang memanfaatkan momentum istimewa ini yang namanya bulan Ramadan. Setiap waktu dalam bulan Ramadan merupakan waktu-waktu yang berharga. Terlebih pada 10 hari yang terakhir, di mana di dalamnya puncaknya adalah malam Lailatul Qadar. Saat itu sadari apakah hati sudah cukup peka pada keistimewaan bulan Ramadan. Jika belum kita memanfaatkan waktu-waktu itu, maka segera hadirkan kesadaran bahwa bulan Ramadan sebaik-baik bulan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kualitas keimanan dan kadar ketakwaan seseorang sangat ditentukan oleh sikap dan upayanya untuk menggapai kemuliaan selama bulan Ramadan. Pemirsa nuansa Ramadan yang dimuliakan Allah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah Ramadan bisa menjadi momen untuk bercermin, untuk melihat jiwa yang sebenarnya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaq alaih menyebutkan, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan setan-setan dibelenggu. Artinya, selama bulan Ramadan, seseorang masih punya niat buruk, kecenderungan buruk, dan amal buruk. Maka ia harus sadar bahwa keburukan itu murni berasal dari potensi dalam jiwa kita dan dari nafas ammarah bisu atau dari nafas musawilahnya.
Dengan begitu, muhasabah diri amatlah penting, terutama pada bulan yang penuh ampunan ini. Selain menjadi cara untuk mempertimbangkan amalan baik dan buruk, juga bisa menjadi cara untuk menyadari kesalahan, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan Ramadan ini, Allah bukakan pintu ampunan yang seluas-luasnya. Pemirsa nuansa Ramadan yang berbahagia, berpikir adalah bagian dari muhasabah. Berpikir sebelum bertindak dan beramal adalah hal yang patut untuk kita lakukan. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa hendaknya seseorang berhenti sejenak, merenung di saat pertama munculnya keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi kita berpikir terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu perbuatan. Tidak bersegera kepadanya sampai benar-benar jelas baginya bahwa apa yang dilakukannya itu lebih baik dilakukan atau sebaliknya lebih baik ditinggalkan. Muhasabah juga dilakukan setelah beramal. Kita menyadari bahwa begitu banyak kelalaian yang kita perbuat. Begitu banyak hak-hak Allah yang kita tinggalkan. Bahkan tak jarang kita melakukan serentetan kesalahan yang di sisi Allah begitu besar dosanya. Ada beberapa pertanyaan yang patut kita renungkan dalam muhasabah diri ini. Pertanyaan-pertanyaan yang akan menyadarkan bahwa kita telah benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa nuansa Ramadan yang dimuliakan Allah, penting sekali kita muhasabah diri atau mengoreksi diri. Muhasabah adalah melihat pada amalan yang telah dilakukan oleh jiwa, lalu koreksi kesalahannya yang dilakukan dan menggantikan dengan amalan soleh yang lebih baik. Kita meyakini bahwa kita semua penuh kekurangan. Entah masih terus-menerus dalam bermaksiat, kurang dalam ketaatan, bahkan kadang kita bermudah-mudah meninggalkan satu kewajiban. Allah memerintahkan kita untuk muhasabah diri. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa as'ahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok di akhirat nanti. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah golongan orang-orang yang fasik. Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18-19. Pemirsa yang dimuliakan Allah, lalu apa manfaat dari kita bermuhasabah? Apa manfaat introspeksi diri, menilai diri kita sendiri? Ada beberapa kemanfaatan manakala kita mau bermuhasabah. Antara lain, dengan muhasabah akan meringankan hisab pada hari kiamat. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat.
Nah, pesan dari Khalifah Umar bin Khattab patut kita jadikan renungan kita bersama. Dengan muhasabah akan meringankan hisab kita nanti di hari kiamat. Pemirsa nuansa Ramadan yang berbahagia, seorang mukmin yang rajin bermuhasabah dan ia mengetahui bahwa dia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang yang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri. Artinya dia enggan untuk mengoreksi dirinya sendiri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sebelum nanti datang malaikat maut menjemput kita. Pemirsa nuansa Ramadan yang berbahagia, manfaat yang kedua adalah terus bisa berada dalam petunjuk. Dengan bermuhasabah, maka kita akan selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya, bahwa seseorang bisa terus berada dalam petunjuk Allah jika rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukan. Yang ketiga, manfaat yang bisa kita ambil dari bermuhasabah adalah mengobati hati yang sakit. Karena hati yang sakit tidaklah mungkin hilang dan sembuh melainkan dengan muhasabah diri. Jadi bermuhasabah akan menjadi obat sakit kita nantinya. Yang keempat, dengan bermuhasabah, manfaat yang bisa kita ambil adalah selalu menganggap diri kita ini penuh kekurangan. Tidak tertipu dengan amal yang telah kita lakukan. Jadi kita tidak boleh merasa menyombongkan diri kita. Kita harus sebaliknya. Kita harus merasa diri kita ini masih banyak kekurangan. Hasil muhasabah akan menunjukkan bahwa kita ini masih banyak kekurangan dan harus berbuat yang lebih baik. Yang terakhir, manfaat dari kita bermuhasabah adalah kita akan bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Disebutkan oleh Ibnu Asakir, pernah menceritakan beliau tentang Al-Faqih Salim bin Ayyub Ar-Razi rahimahullah. Beliau terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Tidak pernah melakukan sesuatu yang tanpa ada manfaatnya. Kalau kita menemuinya, pasti waktu beliau diisi dengan belajar, membaca, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Maka siapapun hendaklah bermuhasabah diri. Baik orang yang bodoh mungkin maupun orang yang berilmu. Karena manfaat yang besar seperti yang telah disebut di atas, sebelum beramal hendaklah kita bermuhasabah. Begitu pula setelah kita beramal, kita sudah melakukan ibadah, amal yang diperintahkan Allah, tetap kita harus selalu bermuhasabah. Sehingga ibadah kita akan selalu lebih baik daripada sebelumnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa Ramadan bisa menjadikan atau menjadi bulan yang bisa kita gunakan untuk bermuhasabah. Jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan, kesempatan yang baik ini jangan sampai kita tidak bisa memperoleh pahala dari bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa setia YouTube SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih bersama kami dalam nuansa Ramadan SMA NU Al-Ma'ruf Kudus di studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Mari kita mendengarkan kembali ngaji bareng oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Semoga kita mendapatkan barokah dari ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terus lewat ngaji ini sampean kudu yakin bahwa ulama-ulama yang ahli hakikat kayak yang ngarang hikam, Syabul Qadir semuanya itu begitu. Menanamkan orang itu harus senang Allah. Dan cara senang Allah itu penuh optimis aja. Bahkan ketika kita melakukan keburukan dan kita mati di situ, anggap saja itu keburukan terakhir yang kita lakukan. Dan itu artinya baik kan, karena itu menjadi keburukan terakhir. Bukan berarti Gus Bok menentang teori Sul Khotimah, tidak, yang menentang itu siapa? Teori itu sudah salah dari awalnya, paham? Ngeten kula terangno. Dados ciri utama ibadah itu ubudiyah. Ubudiyah itu ngrasa kemawula nggih. Cara wong Jawa ngrasa mok sakdermo. Ubudiyah ngrasa kemawula, ngrasa mok sakdermo. Kemudian ngerasa sakdermo, ngerasa kemamula. Itu dalam tatanan syariat, itu orang harus sesuai perintah Allah, ngeduwi larangane Allah, itu dalam standar syariat. Sehingga syariat itu dengan aturan dasar, misalnya kadung maling ya diketok tangane. Nah kadung kozab, ndak wong zina ya dihad misalnya. Kadung zina ya dirajam atau dijilid, ya sesuai aturan-aturan dasar syariat. Itu aturan dasar yang pemerintahan Islam yang saya syariat. Tapi dalam teori ilmu hakikat yang di luar syariat itu juga tidak perlu dipertentangkan secara akademiknya. Wong wis kadung salah, iku aja sampai ganggu istiqomah ndekne ning pangeran. Ya wis kadung salah, iku aja sampai ganggu istiqomah ning pangeran. Salerian sing tahu kejadian sahabat itu kancane Kanjeng Nabi jenenge sahabat. Ya ana wae sing tau ngambung bojone wong. Nah ceritane ku ya lucu, wis mbok ngambung bodoni. Jadi walhasil dekne ku bakul kurma ning gone teras omah. Bareng ana wong ayu blonjo. Wah, Mbak teng lebet langkung sae. Areng gak jero napa? Diampun. Tapi wong sahabat itu soleh-soleh. Kan iku lapor Nabi ini. Pusing. Nabi ini ora madun, dadi gak yo bagian, Pak. Karena Nabi ini madun yo parah. Nabi ini orang Mustafa dadi yo semenengan. Walhasil Kanjeng Nabi ora iso jawab. Muni di sepuro nak dene dhewe ngrasa ora pangeran. Kanjeng Nabi kan yo ora di otoritas dene nyepuro ta ora, dene dhewe ora pangeran. Entah ini aku rantok wahyu. Entah ini aku rantok apa? Wahyu. Walhasil wali zaman itu tetap dikai hak tobat. Tapi yang dalam teori tasawuf yang jelas itu begini. Kowe wis kadung salah lah, iku statusem tetap kawula. Statusnya pangeran tetap pangeran. Jadi status permanen hubungan kita dengan Allah adalah Allah tetap Tuhan dan kita tetap hamba. Jangan sampai karena kita banyak dosa kemudian merasa tidak layak jadi hambanya. Lho kowe ngerasa layak tetap kawulane apa? Pangeran. Digelem ra digelem ya Pak Ena tazabur ke mlayu ning diwae ora iso menghindari status ubudiyah, status kemawula. Lah nek kowe menghindari pangeran iso ora iso, gelem ra gelem kudu balik wae. Napa? Balik wae. Paham nggih? Lah nek sampeyan takok engko balik nang gak ditampa. Lah sing muni mesti nampa pangeran, dadi kira rasa kuwatir, paham nggih? Sing muni mesti nampa napa? Pangeran. Jadi gampangane sing ngumumno pangeran dhewe, paham? Iku ora gaweane ulama, ora gaweane kiai, ora gaweane nabi, tapi pangeran dhewe sing ngumumno, kawulaku sing wis tau bedik-bedik kowe setiap saat balik tak tampa. Nah, setiap saat balik napa? Tak tampa. Nah, makanya itu
Itu secara teori yang prinsip, yang permanen, bahwa manusia itu ila yaumil kiamah sampai kapan saja statusnya tetap kawulane Allah. Sehingga sesuatu yang tidak permanen, kayak dosa, itu tidak bisa menghalangi ubudiyah. Sudah begitu kata yang ngarang hikam ini, nak caranya optimis nganggo matematika, jangan-jangan itu dosa terakhir bagi kamu. Jadi cara teori hikam ora suul khotimah, jadi luwih nyaman. Jadi misalnya Ruhin, bar dosa kok mate, alhamdulillah terakhir sudah dosanya. Jadi cara ini suul khotimah, alhamdulillah selesai sudah dosanya. Artinya hikamu penuh optimis. Jadi kowe nak ndelok dosa nganggo model hikam ora ono kamu suul khotimah. Mulane kowe anggere jenazah mesti wong apik. Mulane cek wong penjahat kaya apa nak wis mati mesti wong apik karena akhir dari kejahatannya. Paham? Mulane kena nyiksa wong apik ya apik. Maksudnya dengan kematian ini maka dia sudah jadi orang soleh. Terus gak nyolong meneh, gak gentok meneh, dan tidak kriminal meneh. Artinya ketika orang itu mati dalam keadaan dekne nakal, orang kira usah menghukumi suul khotimah. Anggap baik terakhir dosa yang dia lakukan. Ya ono. Ulama sing waras ngoten ya. Ya ono. Oke, rasa protes. Lho ilmu kula ora ngoten lha iku resikone goblok, paham. Kira rasa protes aku lho iki ilmu kula gak ngono kok. Iku resikone napa? Goblok. Kira rasa protes, paham. Lah saiki tak nekno kelas. Cara pandang gitu itu hentikan napa? Hentikan. Misalnya kene kowe mati pas ngambung bojone wong. Ya tapi ora harus gelem. Itu butuh kelainan. Gelem butuh apa? Kelainan. Niku jadi cara pandang itu gitu. Jadi makanya teori suul khotimah itu teori yang secara syariat memang populer, tapi sebetulnya tidak semua ulama sepakat. Memang itu baik untuk takhfif, artinya untuk nakut-nakuti orang supaya tidak melakukan dosa itu baik. Tapi sebaik-baik teori ini batal secara hakikat karena pada akhirnya Allah itu Maha Pengampun. Pada akhirnya status kehambaan itu tidak bisa hilang. Apalagi teori hikam ini sesuai doa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarin doa gini. Allahumma ta'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, kehidupan ini jadikan ziyadatan li fi kulli khairin. Pokoknya kalau nak ijek urip anggap mawon kalau ijek iso sangu ngamal apik. Tapi wal mauta rohatan li min kulli syarri. Dan anggap saja ya Allah kematian saya adalah bentuk segala keburukan saya mesti berakhir. Jadi cara pandang kok. Jadi kenapa mati rasa nangis kan? Dan sampai mati, ya Allah berakhir sudah semua kejahatan saya. Dan berakhir sudah semua kesalahan saya. Mergo kula ampun mati. Kok boten mungkin Gusti kakean tingkah teng ora-ora mahsyar. Nak ngono yo gampang ya urip. Itu pentingnya ngaji wong waras ngaten sampean ben roh. Jadi sebetulnya muamalah dengan Tuhan itu harus penuh keyakinan, penuh kenyamanan. Ora kok aku ngajari sampean dosa, sampean nak masalah dosa urung tak ajari wis dosa, paham? Kula kadang diprotes ge tiyang-tiyang Gus ngoten ngajari wong maksiat. Wong maksiat iku malah sing ora tau ngaji aku. Artinya zaman maksiat itu orang kenal aku, iku maksiat ora diajari yo pinter, paham? Justru ngajiku ngajari wong sing tau maksiat ora usah terus-terus balik-balik. Pangeran cek nampa pintu to. Utek nek saya lek ngajaran udah disuudon, yo padune dekne ilmune terlambat. Dadi dekne sane suudon. Disane napa? Lho maksiate sampean apa ono sekono tak warai. Ya aja pinter dhewe-dhewe. Ayo ono sing maksiate krono tak warai. Ya aja pinter. Ayo mahasiswa do pacaran apa aku tau marai. Sing marai sapa yo? Ayo papa sing SMS-an sing marai sapa yo? Pinter dhewe. Oh kiai didelok-elokno. Kiai ku anane ngajak wong balik ning pengen. Jadi misalnya kiai pangeran moho pengampun kabeh dosa itu sepuro ora ngajari maksiat. Ngajari wong sing wis kadung maksiat iku ngadepi wong wis kadung kabeh. Dadi kiai ngadepi wong sing wis ora usah sok suci kowe ngadepi wong sing wis kadung napa? Ya maksiat ada kelas-kelasan to. Sing kelas berat ya ono kelas ringan, kelas menengah ya macam-macam. Tapi wis kadung intine sapa? Jadi kalau dengan teori ini kemungkinan suul khotimah artinya gini loh, kalau zaman sampean hidup itu dengan Allah itu nyaman, husnudzon be pangeran. Bahkan andikan ke mas mati kok pas dalam keadaan maksiat, cara lahir dalam keadaan maksiat. Iku nek kowe penuh dedikasi be pangeran penuh husnudzon, misale ke mas mati sing dilalap pas maksiat. Gusti alhamdulillah kok jenengan akhiri Gusti. Cara mboten mati bisa berlanjut. Ono takdir lho, Pak.
Iya kan ya. Gusti kok jenengan akhiri sehingga ini mboten berlan. Jadi kanjeng Nabi itu luar biasa cara didik optimis. Jadi Nabi itu mengajarkan kita, ya Allah jadikan hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, merupakan modal fi kulli khairin. Jadi kamane gue tambang amal. Gue tambang napa? Amal. Tapi wal mau tarohatan li min kulli syarrin, dan kematian itu menjadi akhir dari segala keburukan. Mana misalnya sampean takut, tapi nak mati bojoku rondo urip nelongso. Ngono wong ana bojone nelongso apa meneh ditinggal napa? Iso wae entuk bojo sing luwih tetek, luwih napa? Kulo di sana itu termasuk kiai sing rawat mati. Kocok-kocok wis repot. Gus jarang Gus ulama ono koyo sampean, mau nak mati ra ono. Aku zaman urip wis longko apa meneh mati. Wah, aku cek urip kok ulama koyo aku kangelan ngono napa? Mati kowe ono-ono ae. Ini kalau ketemu konco, dia ini saking mudine pangeran. Perasaane dia ini pokoke kiai ngalim sing wali kok sowan mbek kula. Gus kula ndonga njuk mati bolak-balik. Ini sudah 3 kali ketemu malaikat Israil. Wong e kutuk lugu. Wah, matene wong. Biasa ketemu santri-santri sekuler ning Yogyakarta terus ketemu wong. Jadi sauri-uripe tirakat. Mau kepengen mati nok, paham? Mau kepengen mati nok, matene wong. Terus mimpi ketemu malaikat Israil ping napa? Ini cara jenengan saya kan sudah mati, bareng lagi di alamat es grogi. Kayak aneh-aneh wae ya. Tak cerita. Ngono jenengan kok pede wae lho, ya beda gak. Aku wis ora urusan besok. Urusanku mbek pengen. Ini Israel mau utusan, mau napa? Utusan. Lah opo kowe darani Israel sing mateni pangeran terus pemanasan bareng malah lah opo. Aku wis pokoke terserah pangeran, aja ora ben mati, ora ben urip, ora ben popo, wis pokoke terserah pangeran. Orang dia ngipi ada ketemu malaikat Israel, ketemu liane aja kena. Juga sudah mati juga boten, tapi mulai grogi. Ketemu santri ini cek khusus-khusus ku aneh-aneh, tak kok aneh ku aneh-aneh. Ngipi ditemuak wel sepi ini macam-macam. Ya itu tapi ini secara ilmu begitu ya. Hikam ini kitab yang dipakai seluruh ulama seluruh dunia. Semua pondok orang-orang alim itu pakai. Sebenarnya hikam itu menanamkan supaya muamalah dengan Tuhan itu nyaman. Kalau kamu hidup, anggap saja tambang ziyadatan fi kulli khairin, tambang melakukan kebaikan. Kalau kamu mati dan kamu dalam keadaan buruk, belum tobat, anggap saja akhir dari segala kejahatan Anda. Akhir dari potensi kesalahan Anda. Paham ya? Jadi kena mati siap seridano. Ya Allah, berakhir sudah segala kesalahan saya. Alhamdulillah Gusti segalanya sudah berakhir kan nyaman. Jadi ketemu pangeran, kok wani mati? Gusti, sause kula penggali urip kula niku potensine salah. Jadi dengan kematian maka berakhir. Pangeran kan seneng. Ya kan cocok. Jadi ini nanti ngono ya gampang urip no. Jadi kalau ke dosa anggap saja kuwi dosa terakhir bagi kamu. Selama ini cara pandang orang, misalnya wong mati pas maksiat kan dianggap suul hati. Mungkin secara teori syariat ya, teori syariat itu begitu. Hanya teori syariat wong mati ini misalnya krono mabuk, minuman keras terus mati. Mungkin secara syariat kita mengatakan nasibnya CLE, mati ini pas nopo mabuk. Tapi itu kan teori syariat saja. Sebetulnya secara teori sosial, misalnya wong gue bikin keresahan, biasa malaki, wong biasa nyolong. Secara sosial kan ya untung dong ngomongin. Penyakitnya wis berangkat, penyakitnya wis napa? Nah tapi misalnya sing berangkat iki pisan di kesadaran, terakhir di kesadaran. Mari kadang terakhirlah dia ini siap mati. Malah pangeran diprotes toh, wis minum iku dosa cara syariat. Dia ini protes sampai mati, ora siap mati, protes gak gotok dari pangeran. Berarti dosane kan loro, dosa syariat, ambek dosa napa? Hakikat, dosa protes. Ajane cara protes malah apik. Misalnya pe mabuk muati pas mabuk Gusti kula mabuk pas mati ki Gusti cocok mari mabuk malih. Sakjane ngono ya. Nggih Gusti cocok mari napa? Mabuk malih. Iku hebate Kanjeng Nabi. Jadi dari awal Nabi cara pandang napa? Nah al hayata iku ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Dan tradisi ini harus kita kembangkan. Tradisi hubungan nyaman dengan Allah itu harus kita kembangkan. Kalau gak ada cerita-cerita termasuk yang teng Ihya. Ini betapa pentingnya di tradisi husnudzon, ruang husnudzon. Walhasil Nabi Isa itu seorang nabi, ruhuwah wa kalimatuh, nabi khusyuk. Jadi Nabi Isa ora kaya Nabi Musa, saurip-uripe buantan, bulet. Nabi Musa nabi lek bulet.
Dengan protes pangeran. Nabi Isa khusyuk. Khusyuk terus simahnya bagus. Hanya orangnya standar terus simahnya bagus. Ya ora tau misoi tiyang guys. Dia istiqomah guys. Beliau itu baik pria. Secara dia Jawa khusyuk. Dia itu punya 70 pengawal Hawariyin. Gue ganteng-ganteng. Tiang Hawariyin itu ganteng-ganteng. Gue ganteng ngira ini resik, ora tau nyabur atau ngeflash pokoknya tiang soleh Pak Rosi. Walhasil itu ada begundal di kawasan situ. Yang terkenal sekali kalau dia itu begundal, tukang mabuk, tukang macam-macam. Ketika melihat rombongan Nabi Isa dengan Hawariyin ini, si begundal ini spontan itu heru. Sehingga dia tidak sadar itu tahu-tahu ikut jalan bersama kelompok nopo Hawariyin, kelompok yang soleh-soleh. Nah, di antara wong Hawariyin ono sing risi karena merasa kelompok wong soleh, kelompok wali lah kemban. Dijejeri wong nopo begundal niku risi. Risi kok resah nopo. Merasa ulama dijejeri wong ora ben. Jadi ngerasa ora nyaman. Ternyata apa yang dilakukan Allah? Jarene Allah saat itu kan masih ada nabi sehingga ada informasi langit. Ya, saat itu masih ada nabi, ada informasi langit. Itu ngoten, jarene aja. Masih ada informasi langit. Terus Nabi Isa dikei wahyu. Ngene ora Mas Rumen. Isa, kandhani wong iku. Nggih, walimu sing risi iku kandhani. Saiki begundalu tak angkat dadi wali genteni dekne. Dekne tak angkat dadi wong biasa, lihat tadi amal. Dekne amali zero no. Kon mulai kon apa? No. Nah, itu kata yang ngarang Ihya, termasuk beberapa ulama ahli hakikat mentakwilkan. Nilainya Allah pada si soleh ini bukan risinya, bukan apa? Risinya. Tapi ternyata Allah tersinggung karena dia menutup rahmatnya Allah dan maghfirahnya. Dari Allah kalau ning isangen, aku tersinggung dari pangeran. Aku tersinggung, aku pangeran, rahmatku ditutupi, rahmatku dibatas-batasi. Dengan dia risi wong nakal mlebu wong apik dari ternyata cara pandang Tuhan, dia niku risi. Si wong soleh niku risi, pangeran tersinggung. Wong iku wali tapi kurang ajar. Wong rahmatku dibatas-batasi. Maghfirahku dibatas. Juga mana maghfirahku diatur-atur dene. Ternyata pangeran tersinggung. Pangeran apa? Tersinggung. Gimana ketika aku wis ngekeki hidayat ning begundal iku duwe indikasi apik sampai dene isek mahabbah saub brontone wong soleh. Malah sing wong soleh iki risi. Paham wong soleh napa? Lah itu yang kita alami sekarang. Makanya ini saya ceritakan sekarang ini sudah penyakit. Sekarang itu banyak orang-orang soleh sing risi kancanan wong nakal. Padahal ketika wong nakal setengah sadar marah wong soleh karepe kepen setengah tobat. Memang ya lagi setengah. Main kadang kumat. Tapi minimal ketika setengah kowe kudu yakin nak maghfirah Allah tetap luas, rahmat Allah tetap nopo? Luas. Jangan malah kamu batasi. Orang mungkin mau kowe diparingi tobat pangeran. Orang mungkin jadi pangeran wis apa. Ternyata pangeran tersinggung, mergo hak kepangeranane diganggu. Dan itu sesuai hadis sahih, niku ketika Imam Muslim diriwayat, "Man dzalladzi ta'ala ala fulan Allah asfira lahu faqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amala." Sapa wong sing wani sumpah-sumpah nak aku ora bakal nyepuro si A si B. Nak pancen ana sing sumpah-sumpah ngono, wong sing disumpahi serapa iku malah dosane tak sepuro. Wong sing dosane napa? Lah Nabi ngendikan ngoten berdasar trauma sejarah. Nabi ora wis nabi. Di Nabi sak ndure kiai, paham dene? Nabi sak ndure, sak ndure mertua, sak ndure macam-macam. Ade. Kudune patute Nabi ku mandi. Sak ndure Gus. Jadi semua sak ndure kabeh. Itu Wahsi, nggih. Wahsi itu rak qatilu Hamzah. Wahsi itu pembunuh sinten? Hamzah. Dan saat itu Said Hamzah itu ahabunnas ila Rasulillah. Ahabunnas napa? Ila Rasulillah. Kanjeng Nabi oleh maksudna Wahsi wis entek ngamuk. Bahkan Nabi itu janggal sampai ngendikan kaifa yuflihu qaumun. Tidak mungkin kaum sing memperlakukan begitu ape bejo. Gamane bentuk hidayah. Malah dadi asbab nuzule laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Mat, kowe ora iso nutup rahmatku. Terserah aku. Wong iku tak siksa tak kei hidayah. Malah Allah ngekei hidayah sinten? Wah. Dadi pangeran Nabi Muhammad is nabi. Ku maksudno malah dilingno pangeran ora iso mat. Nah, soal ke ngatur-ngatur aku tetep ora iso, aku pangeran. Wong sing mbok pasutno iku malah diparingi napa?
Diparingi napa hidayah. Jadi Kanjeng Nabi ngalami dua tragedi sing nunjukno anak Nabi ya Nabi tok ora pangeran. Ketika Nabi sangat ingin Abu Thalib untuk hidayat malah ra diparingi. Ketika sangat ingin wahsi untuk azab malah untuk napa? Hidayat. Mane kalau jadi kiai tenang mau. Artinya tenang maksudnya ya rapati wani, dongakne rapati wani buan. Lah Nabi Muhammad yang ngalami ngono. Jadi mulane kula niku mun mutusno ning ngarepe pangeran kula beberapa kali salat hajat. Mumpun Gusti wae kula ngati mati sok nggih ajaran wong kudu nyaman mbek jenengan maca tasbih mbek jenengan. Ajaran donga iku riskan. Donga-donga ketok ngobos kaya ketok ra keren. Kemanten kadang salah alamat iku mau batasi rahmate pangeran. Nak maksudno batasi rahmate pangeran. Paham? Nak dongano hidayat marahi pangeran. Barno wae malah enak. Jadi kenapa buat? Lho soal kula tetep donga iku nunjukno kaku kawula. Paham yen cara tasawuf donga iku ora kepen disembadani, muk nunjukno nak kawula. Ini penting kalau ceritani teng mriki. Terus sebetulnya cara pandang orang-orang yang para pangeran itu penuh optimis. Penuh napa? Optimis. Sehingga kalau orang buruk itu mati dan kita secara lahir monisul khotimah oke lah. Kalau memang standar orang banyak mengatakan itu soal khotimah, ya oke lah kalau standar hukum ada. Tapi sebetulnya secara hukum sosial itu bagus. Misalnya orang nakal, begundal, pegawainya malak, pegawainya nakal, terus mati. Secara sosial orang kan juga untung toh. Karena akhiru syarrin minhu, akhir dari keburukan dari dia. Lu si dia ini andekan dekne legowo, di akhir hayatnya legowo. Gusti saurip-urip kula kok zalim, nakali wong, zalimi wong. Ini saat terbaik Gusti karena berakhir segalanya. Lu umpama dekne ngono malah apik lho, paham? Kok malah kecet-kecet mau mati, paham nggih? Mergo kepengin baleni nakale men. Nah, lha iki mari perkara. Paham nggih? Lah akhirnya tetap mati berarti terakhir cita-citane dekne kan kepengin urip nakal meneh toh. Sajane pas iku langsung legowo kan lebih bagus kan? Lebih napa? Bagus. Itu luar biasa. Jadi ulama dia itu gak ada cerita-cerita ngoten. Makanya Nabi pernah ngendikan aturan syariat. Kamu jadi orang itu harus baik. Kalau bisa membaiki orang lain. Ada sahabat tanya, kalau saya tidak bisa ya Rasulullah. Ya kamu nolong orang pakai tenaga kamu. Kalau tidak bisa, pokoknya terakhir Nabi ngendikan takufu syarroka adidnas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sifat potensi jahat kamu itu jangan sampai kena manusia. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Iku wis dadi sedekah. Wis dadi napa? Ya, misalnya uang kan iso ngukur. Misalnya biasanya wong soleh itu di penyakit geremeng mbek hasud. Oh nak wong begundal di penyakit misoi mbek nabuki wong. Nak mubalak di penyakit melepok. Misalnya, oh nak wong sugih kadang di penyakit medit, wong kere kadang di penyakit dengki kan iso ngukur dirinya masing-masing. ABG di penyakit pacaran misalnya, semua kan iso ngukur masing. Jadi misalnya kue pacaran terus orang nganti kasil kawinnya, alhamdulillah Gusti, untuk kula rak musibah tenan. Untung untuk wong liya. Jadi anggap ae untuk kue napa musibah. Jadi dengan rantok kue berarti musibah itu tidak terjadi. Kowe ora dadi kiai yo ngono. Iso wae Gusti kula nek dadi kiai nyesatno tiyang pun alhamdulillah kok mboten dadi kiai dadi sesat piyambak ora usah. Sesat piyambak ora usah apa? Ada. Baik. Jadi itu tidak apa-apa, itu penuh optimis. Dan saya melihat di beberapa kitab tasawuf itu cara pandang mbek pangeran ngoten niku, muamalah ngoten. Sehingga segalanya nyaman. Segalanya napa? Nyaman. Jadi cerita tentang Ihya, tentang beberapa kitab tasawuf itu ngoten. Sehingga wonten cerita ngeten. Karena teorinya Nabi tadi itu takuf syarra ka'aninas, niki cerita ilmiah. Oh nek ora duwe duit ngakoni ilmu ki, nek dadi wali murah meriah, tapi tetap napa wali. Ya ana cerita ngeten iki. Mbok bener mbok ora tapi masuk akal. Mergo tadi resepnya Nabi kan takufu syarroka'anin nas. Potensi kesalahan kamu itu hindarkan dari manusia, jangan sampai kena. Walhasil ana wali nak rino poso nak bengi tahajud. Wah pokoke nganti bileng. Wah sebetulnya ibadah. Jenis Mustafa aku pereng kesel. Walhasil dia takok mbek pangeran, Gusti, orang sesoleh saja itu apa ada? Wali yang setingkat saya, mergo dekne ngrasa ibadahnya pol-polan. Diridono, ana rugen. Bareng rugen didelok, pundane turu. Dekne melek mbok pendak salat fardu. Pendak salat apa? Turu. Gak terima wali. Takok mbek pangeran, Gusti. Prino yo ora poso, bengi yo ora tahajud, pegawene turu kok sak level mbek kula. Ya takokno wong, dekne turune kro. Ternyata dijawab ini malah ning dadi wali yo gampang. Di ilmiah gampang. Terus cerita. Ciri utama wong soleh ora ninggal barang mungkar. Ciri utama wong soleh ninggal barang mungkar.
Dan turu itu paling efektif untuk meninggalkan kemungkaran. Wes kowe melek lah lho maca poso, ora wong wedok ora apa tetep ijo, cek bingung. Merangi ati cek ora wong wedok ora donya, ora manusa, ora wong mangkelo. Ora wong mangkelo kadang kepengin misoi, ora wong wedok kadang kepengin syahwat, ora wong sugih kepengin drengki, ora wong larat kepengin nyepelekno, ruwet melek napa? Ruwet. Nah, turu iku dianggap efektif meninggalkan semua Jadi turuku tak niati meninggalkan segala napa kemungkaran. Nah, dari wali ibadah, bolak-balik ilmu lebih unggul dibanding ibadah. Jadi modal turu wae. Mulane ning kitab-kitab kuno ana cerita ana wong bodho ibadah dibaro mbek setan, tapi sing turu malah dikipasi mbek setan, ben turu terus. Sesuk malaikat kan takok, lho kok aneh, ora godho sing salat kok godho sing turu. Alah salat rasa. Dari setane, alah salat rasa. Lho bukane mbek sing turu lho iki tak tangi bener bahaya iki. Ya cerita. Jadi tangi apa terus mulang apa? Jadi luar biasa. Jadi betapa pentingnya inti dari takwa itu kan tadi kan meninggalkan kemungkaran dan turu tentu dianggap efektif. Nah, mulane sing wis uripe ra jelas. Uripe ra jelas timbang melek nambahi kasus. Paling gak ini lho ning keluarga iku nak seorang bapak gak kerja nak melek ngentekno sarapan to. Ngentekno sarapan lah memberi kontribusi. Paham, dikongkon nyapu bojone tersinggung daripada sekere men tersinggung wae to turu, paham. Paham, jadi kitab ini memang luar biasa. Manusia ini ganti pasal itu tadi masalah dosa, ini masalah rojak. Idza aradta ayyaftaha laka babar roja fasyad ma minhu ilaika. Wa idza aradta ayyaftaha laka babal khaufi fasyad ma minka ilaihi. Artinya ngeten ya. Pada faktanya kita ini kan sering sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, juga kita ajak Jumatan. Nak sholat di madhep kulon, semoga apik lah kami sik muni mustaqbilal. Lah ana melarat yo kadang kepen nulung ora kesampean lah tetep kepengin. Ana wong alim kepen hormat ora kesampean lah pokoke kepengin iku wis ngamal apik kabeh. Semuanya itu ngamal apik. Tapi sebetulnya semua proses ngamal apik ini kan kita tidak yang menciptakan, tapi murni kehendak Allah. Jika kalau kita ingin roja, anggap aja Allah lah yang menjadikan kita iso sholat, iso zakat, iso haji. Nak wong melarat ya iso sabar, iso macam-macam. Jadi buktikan bahwa semua ini tidak kamu inginkan. Tahu-tahu kamu didesain demikian. Sekolah matur ngerti-ngerti takdir mondok, ya mantune kiai, putu kiai, semuanya takdir. Pokoknya saksikan semua rahmat Allah pada kamu. Sehingga dengan demikian potensinya ada terus. Potensinya ada terus. Misalnya ngaten kalau sering ngritik tuh ning santri-santri. Santri itu nak hizib nasor. Itu sawangane ora mandi santai itu mergo hizib nasor. Misalnya sekarang saya maca hizib nasor. Dari kiai musuh akeh sing nyantet akeh. Aku selamat mergo maca hizib nasor. Utawa di jimat, kiswah Ka'bah atau tuku jimat macam-macam. Sebetulnya dari teori itu doa dan itu khazanah itu tidak ada masalah. Tapi pertanyaan cerdasnya akan begini dan ini model ilmu hakikat. Kowe duwe hizib nasor sak cepet-cepet umur 18 tahun 17 tahun, paham tuh? Sedurunge aran duwe lho terus selametem krana apa? Krana Allah. Begitu juga masalah rezeki. Sausé ke dadi PNS, iku sawangane rezeki krana ke PNS. Sausé di pekerjaan tetap, sawangane krana pekerjaan tetap. Lho kowe dadi PNS sak sausé umur 20 tahun. Lah mangane mak mulai cilik. Mangane mulai berarti rezeki ya sangka Allah. Mergo aku mergawe Gus. Lah memang kene kandungane mbok mergawe apa? Ya iku dadi rezekimu. Ciri utama rezeki ya dadekno kowe urip. Ya meneng kandungan ya wis napa? Urip. Nah, dengan beberapa pola berpikir bahwa semuanya dari Allah, kita akan optimis. Kita akan apa? Optimis. Mulane jare sing aran hikam nak pas umat jadabe. Falaisa gunaka ikhlasu ahwalin wala amalin. Ning arepe pangeran ora ana ikhlas, ora ana ngamal. Artinya ngeten ora ana ikhlas, ora ana ngamal. Misale bak salat. Usolli, kula salat ikhlas Gusti, kersane jenengan tampa. Ciri utama ikhlas itu kan kabeh terserah pangeran toh. Ya sudah itu maknanya ikhlas. Buktinya begini. Sayyidina Umar ku gentuk. Umar gentuk. Semua sahabat sing mantan kafir gentuk. Nah hidayat krana ngamal saleh lho, zaman kafir ngamal saleh apa? Wong jenenge wae apa? Kafir.
Jadi kamane apa meneh kowe-kowe ini wis santri, kudu penuh optimis. Kamane nih, Gusti elek-elek kula duwe modal ngamal. Ya mau salat madhep kula nih kadang wiridan. Wong kafir ku akeh sing hidayah iku modal apa, Des? Ya modal kersane apa? Jadi kamane hikam mari kowe nek kepengin penuh optimis be pangeran, seksekno to, sekseni reputasine pangeran yang selalu mengasihi kamu. Ngono kan? Saksikan reputasi Tuhan yang selalu mengasihi kamu. Ya contoh gampang. Zaman kita lugu, cek ABG, cek goblok, iso urip ya ono sing seneng. Justru dengan sama kacone iki iso seneng. Bocah puber-puber, ora karepe urip. Kowe iku iso seneng, ketemu kancane wis seneng. Padahal sampeyan awis tuwa, ngono kok tau ngono dhisik. Paham? Ini artinya apa? Mergo pangeran desain ngono. Cah puber diparingi seneng ngono, nek wis tuwa diparingi seneng ngono. Ya sudah begitu. Intinya kabeh kok kersane apa? Malah dari sing aran hikam umpama ikhlas, umpama ibadah dadekno sebab hidayat. Nak ngono wong kafir ora ngaran untuk hidayat. Cak cilik ora ngaran untuk hidayat, ora ngamal. Wong hasil ra sida kabeh. Ora sida kabeh. Laisa hunaka malu amalin wal ikhlasu amilin ning ngarepe pangeran ra ono ikhlas ra ono ngamal. Makanya fajat ma minhu ilaika. Seksene apa sing saking Allah ning ku. Ya kita kula lah ngrasakno. Misale kula cilik ya ora dicita-cita ben dadi ulama. Ya sudah tahu-tahu ditektir deh bapak ulama terus kula didadekno ulama. Ya tapi bapak kula ora dicita-cita mungkin bae ya gitu. Paham ya? Terus ini penting kula aturaken karena kalau kita ngadalo ngamal itu nanti dungam ramanti mergo kurang memenuhi syarat. Kurang khusyuk, kurang ijazah ya jenis sanate ora mutasil. Pangeran ora butuh sanad, paham? Pangeran ra butuh napa? Wong lah masalah hidayat prosedur orang kafir agak ngarang wong kafir itu hidayat. Mergo orang di modal ngamal, orang di modal napa? Ngamal. Ya bajingan akeh sing tobat. Apa wiridan sik sering tobat? Ayo boten. Lagi cari hikam, saksikan reputasi Tuhan yang selalu memberi pada hambanya. Dengan demikian kita akan penuh proses. Tapi kena lagi kepengen khauf, kepengen wedi pengiran. Sekseni kelakuanem kurang ajarem ning ngarepe pengiran. Misalnya diparingi mangan pangeran yo karepe ben digo ibadah, malah digo gendong. Diparingi cangkemmu kon wiridan malah go misoi wong. Misale digawe wedinan ben sopan malah wani. Ya wani sapa ya den pokoke walhasil iku terus. Oh, jadi kalau kamu ingin sedang ibadah khauf, sekseni kelakuanem ning ngarepe napa pangeran. Misalnya tidak sesuai desain awal, tujuane manusia dikai rahmat dan ibadah, dikai rahmat dan berbagi, dikai rahmat dan syukur. Ternyata malah kemrungsung, malah macam-macam. Tapi dengan teori ini sebetulnya yang paling mudah tetap roja, tetap apa? Roja. Makanya Imam Ghazali ketika ditanya, lalu seorang muslim itu baik roja atau baik khauf? Kata Imam Ghazali, kalau bisa seimbang ya baik duanya. Tapi kalau milih satu sebaiknya roja. Karena bagaimanapun teori umumnya Quran adalah orang disuruh syukur dan roja itu yang paling mudah mengantar orang menuju apa? Menuju apa? Syukur. Lho kula ngrasakno tenan. Misalnya kita jadi kiai cilik, kan ya ada potensi salah. Berarti kira usah nyesal jadi kiai cilik. Berarti ya Allah alhamdulillah jadi kiai cilik, skop kesalahan saya terbatas Gusti. Pokoknya deloke penuh optimis dengan kita jadi kiai cilik, skop kesalahannya apa kira usah biar, tapi manfaatnya kan ya terbatas ya. Kowe delok sisi tingkat kesalahannya, sekupe juga nopo terbatas. Lah iya wong kowe iki gede sekali salah rak sekupe lebih lu. Lan kula urip tak nikmati. Lan kula pun siap-siap nih. Gusti kula nek cek mulya ono sing ngaji. Jek ben nak kula mun jatuh ora ya ora tak pikir tuh. Ya kula nggih nikmati. Sampeyan jangan ngira kalau santri saya bubar terus saya menyesal. Nauzubillah min syarri dzalik. Iso wae malah seneng. Wae sami mawon tenan. Nek wae bubar ben bubar, wae seneng nggih ben apa? Seneng kabeh kersane pangeran. Malah enak to. Ibadah dhewean karek sabar. Ora usah mulang, ora usah kangelan Pak Bis. Malah enak to. Malah tengok bojoku kula tak omong, nggih sampeyan nek makem ngono malah seneng kok malah repot. Ora usah ngebis, ora usah kangelan, ora usah motokopi kitab. Ora usah golek halaman, ora usah ketemu rukun sing ra jelas, malah enak. Dan orang mukmin yang begini ini yang dikagumi oleh Rasulullah. Di suatu saat Nabi pernah ngendikan, ajaban li amril mukmini, inna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan orang mukmin itu, segala yang terkait dia itu pastilah baik.
In asobathu na'ma sakaro fakana khairan lahu. Wa in asobathu napa dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh orang mukmin itu luar biasa kata Nabi. Orang yang selalu dua sisinya baik. Kalau dia dapat nikmat syukur yaitu khairan lahu, itu bagus. Kalau dia dapat ujian dia sabar yaitu bagus. Sing mari kasus kan wis kadung keliru kan untuk nikmat sombong. Bareng untuk balak nyanyi. Itu mari kasus kan itu elek dua-duanya kok salah. Lah kula nek Hamzah mukmin sing pertama wae. Ayo kalau tenang mawon, urip niku tenang. Nah, kula mulang teng sarang kok pondok paling eling nggih tenang mawon. Kaya mulang nggih mulang. Ada nyebar nggih ngopi tak kok Gus kiai kok ngopi. Aku nak ora bebas ngurangi syukurku. Jadi aku mau bebas dadi kiai terus bebas kemul juban mau. Malah ngurangi syukurku. Justru dengan bebas syukurku ijek napa? Luas. Mergo gak ono sing gawe aturan. Lah nek jatuh ya malah itu malah ora usah mulang tengok-tengok ning omah nek mak sabar iku ora modal malah. Lah nek kalau dadi kiai paling pede. Mergo ora perlu basa-basi jatuh Allah. Sementing sing ngersakno pangeran mesti kersane pangeran. Nek kersane pangeran kan kersane dat sing tak seneng kan baik-baik saja. Mulane kula tak kon sopan mbek jenengan terus nomor tamu sowan terus basa-basi ya naudzubillah. Sing sopan ben sopan sing ora karep. Kelas tenang mawon. Ini bukan keangkuhan, bukan arogan. Memang hukum tauhid itu begitu. Wong kowe ngaji atas nama hidayate pangeran ning sampean ora krana aku. Yang menggerakkan sampean ke sini itu kan Allah. Yang menggerakkan saya ke sini juga Allah. Kita bicara juga tentang Allah. Apa yang salah, apa yang perlu utang jasa dan sebagainya. Ya kan baik-baik saja. Gak perlu sama aku ngerasa utang jasa, udan-udan ngaji keruwetan, eling makhluk keruwetan. Eling makhluk napa keruwet? Ane dari hikam al-mu'min yusiru sana ala wa an ayakuna li nafsi dzakiran. Seorang mukmin pasti sibuk mikir Tuhan ketimbang mikir proses yang terjadi pada dirinya sendiri. Karena teori yang kita bangun pasti bohong-bohongan. Yaitu tadi ketika kita jadi PNS, sawangannya mangane gaji rezeki krono PNS. Nah, di pekerjaan tetap sawangannya krono pekerjaan tetap. Lalu zaman sampean belum mendapat itu semua untuk rezeki atas nama apa? Nah, di bojo ayu nriman saiki aku bahagia sing di bojo ayu nriman. Zaman ABG ngelirik tok ya seneng. Ya iku ya kabeh sing gawe pengen. Zaman cek cilik malah dolanan banyu nek keran pasir wis seneng. Mboke sing seneng ngemol. Jare dolano anake. Nek cilik dolanan pasir wis seneng. Ana ibu-ibu, anak tajak ning mall ben seneng ning kono ana mainane anak-anak ben seneng. Sing seneng ya mboke. Tak cilik dolanan pasir ya seneng. Dolanan guri omah, godhong-godhongan ya seneng. Oh, mbok elek. Anak juga manipulasi, anak juga rawuh. Lah bapaknya seneng cari demi anaknya, padahal bapaknya melipati jelalatan. Anak jelalatan, wah kasus kabeh. Kau bapaknya rada bujuri orang ngono iku deh. Oh, dolim kabeh. Ora ono, cah cilik tetep seneng. Dolanan ning omah napa? Dolanan nek kancane main daun-daunan wis seneng. Wah, secara calanan malah keran bal-balan guru omah wis napa? Seneng. Jare sapa cah cilik seneng ning mall? Ora ono. Paham ge. Di boy seneng didukung bapak ya. Kepentingannya beda-beda. Jadi boy belanja bapak ning kafe dawe. Allah gak dhewe pengeran. Untunge pengeran mau sepura ora. Gak karu-karuan. Paham ya, sifat ngaji ini sampean kudu yakin bahwa ulama-ulama yang ahli hakikat kayak yang ngarang hikam, Syabul Qadir semuanya itu begitu. Menanamkan orang itu harus senang Allah. Dan cara senang Allah itu penuh optimistis tadi. Bahkan ketika kita melakukan keburukan dan kita mati di situ, anggap saja itu keburukan terakhir yang kita lakukan. Dan itu artinya baik kan, karena itu menjadi keburukan terakhir. Bukan berarti Gus Bok menentang teori sul khotimah, tidak, yang menentang itu siapa? Teori itu sudah salah dari awalnya, paham? Artinya itu teori yang tasamu saja dalam bahasa ilmu hakikat tasamu. Normalnya, gampangnya dikatakan demikian. Mulanya penting ngamal soleh, sampean kudu sak-sak ngamal soleh. Ini teori yang paling gampang gini. Sampean sholat subuh untuk poin sitok, sholat zuhur untuk poin loro, sholat asar untuk poin 3. Berarti Anda pengiran tetap nyatet, ngamali sampean 3. Dan pengiran pasti tidak lupa, pasti dicatat.
Bariku kowe mati dalam keadaan mabuk. Memang cara lahir ke suul khotimah. Andai kan pakai teori matematika, kalau kamu mabuk itu sekali kan masih punya tabungan 3. Sama seperti kue dagangan, berarti buat tabung. Sehingga untuk duit 200 juta. Suatu saat kue spekulasi keliru, bangkrut, rugi nih 50 juta. Berarti secara teori kan masih punya 250 juta. Makanya Quran itu hanya mengakui teori faman fakulat mawazinuhu. Siapa yang timbangan baiknya lebih berat, tetap dia dianggap orang baik. Saya itu tidak tahu kenapa teori suul khotimah begitu populer. Paham? Apa karena kebodohan massal? Apa entah nggak tahu saya. Tapi saya protes. Tidak jelas teori Qurannya kan pokoknya fakulat mawazin. Orang lupa mati mulai cilik soleh. Mondok dari Nokia ini sampai dari nomor tuaan nih, tahu dakwan dur gunung, ngamalnya kan kuat ya. Wah, kayak ngamalnya cara gitu ngabem. Sementara dosanya mau geremeng sidik-sidik. Kan ringan, kenapa? Ringan. Cara ditabung tetap aman, sakulan. Mulai cuwilik soleh. Gede ditambah soleh. Paling penyakitnya wong wis tua kan mangot-ngot ikut tak tuh. Ringan, kenapa? Jadi saya tidak tahu. Lu kan seakan-akan itu kan melupakan ngamal yang sudah-sudah tuh hanya divonis suul khotimah. Kalau nu buat pendapat. Oke lah kalau menurut hukum lahir mau ngomong gitu ya monggo wong hukum lahir. Toh omongan Anda tidak mengganggu keputusan Tuhan, paham? Orang mungkin kan omongannya wong akeh ganggu otoritas Tuhan kan juga tidak. Sama ra usah ngene Gus, Pak teori tentang wong akeh. Tentang wong akeh lah pangeran tetep ra ono teori wong akeh. Pangeran dia teori dhewe, paham? Nah sama tak apa teori Gus apa pengiran lah. Aku mau Quran sama saklat mau gini dalilnya jelas. Dalilnya jelas dan itu dalilnya pangeran. Coba teori-teori gitu tuh siapa yang bikin asal usulnya kok isu begitu populer? Saya juga tidak tahu. Memang nggak perlu tahu karena memang sulit dipahami, Pak. Ya kalau secara bahasa tidak apa-apa ya sedikit gitu saja. Uang mergawe kadang kan yo keliru teorine bangkrut. Misalnya rugi 50 juta. Tapi ketika dia baik nabung sampai 1 miliar kan berarti cek 950 juta. Nah. Itu kalau kita biga-biga yang di pasar cadangan 25. Yang terakhir putus di papat tuh. Paham ya? Jadi sebetulnya ngamal apa saja itu wanak tubuh maqaddamu wa asa rohum. Asar, efek atau bekas dari ngamal itu pasti tetap ada. Mulane jenenge rasa kuwatir suben-suben maksiat. Ngamal mesti wae, paham. Tapi teori suul khotimah itu memang begitu populer, padahal dalilnya tidak jelas. Bagaimana mungkin Allah menafikan amal yang begitu panjang? Kulo nu mboten sependapat. Ya nek kula nak takoki tiyang lho, kula sering wonten tiyang mabuk macam-macam matine ngoten. Nyolati Gus. Nah keluargane teko aku nyolati teko. Gus niku anak kula mati pas wadan mabuk suul khotimah. Pas wae kula salati bang suul khotimah mboten tuh Gus kiai niku pokoke nyolati. Sebuti Gus saged disepuro pangeran ta ora. Jawabku ge enak. Nah pangeran bisa nyepuro, tapi mau ning anak mbora apa nek pangeran tak bisa nyepuro ya. Sebenarnya pangeran aja darani ra iso nyepuro. Ya soalnya pangeran tetap iso nyepuro. Tapi coba takokno posisi anak di sepuro ta ora aku ora nabi ora pangeran tetep ora ro. Kiai sapa ya ora ro, anggere muni ro ya bebor ro ya muni ngono. Wah pangeran kok ditakok ya. Tapi pangeran tetep iso napa? Nyepuro. Ngene kudu bangga di pangeran ra iso didikte, ra iso diatur kudu bangga. Dan kita harus syukur. Paham nggih? Mulane kula beberapa kali salat hajat apalagi akhir-akhir ini. Kula niku masalah dadi kiai tertutup, tapi akhir-akhir ini tamu kula niku kuatah. Mulai ke masjid Jamek Bondowoso sampai Bonto kemarin dari Islamic Center Bojonegoro. Mbok niate nggo golek ilmu, Bapak aku terkenal gelem pidato cuk wae panitia mboten Gus niki pun keputusan panitia. Ya tapi ra keputusane pangeran ya mending ngono. Alasannya ngerayu iku mergo wis keputusane napa panitia sing diaturi jenengan jane iya. Aku ulama lek tundukku mbek pangeran, gak keputusane pangeran yo ora tunduk ya mending. Terus cerita. Jamaah mriku biasa nyetel tipe jenengan kok, rekamane jenengan. Dadi kula nyuwun jenengan kersa teko. Lah ya tujuane aku teko ra ben ngaji. Ngaji dadi sitok utawa ngaji wis cukup. Ngel-ngelo kiai dosa, nang wedi. Ngel-ngelo kiai napa dosa. Nimpun Gus nang ngoten nggih, semutene lah sampai rawane ngrayu.
buka. Bukan apa-apa ya, kenapa ya nasib orang alim itu kok tetap diatur-atur. Saya itu juga heran sama orang-orang. Tapi alhamdulillah saya itu termasuk mandi. Tapi jek ono yang sowan. Boy wis to ngaji jenengan teng mriki krana kepengin pangeran. Mumpun kenal pangeran pun cukup. Kulo nung tetep makhluk. Nek niate sampean apik lilil ala wis kenal pangeran, ora kenal Gus Ba iku sak dhuwure aku adoh iku pangeran Pak. Boy wis. Boy napa? Wis ngajine krana Allah, ya sudah. Hukum sosial itu nak dituruti mari dadi komunis. Percayanya berhukum makhluk. Paham hukum apa? Saya itu tiap malam tetap berdoa untuk orang-orang yang mencintai saya atas sama Quran. Tidak usah pakai hukum-hukum sosial yang berlebihan. Alasannya nak buatan jenengan, buatan marem itu. Pun anjenan nanti kulo, nak ngaji malah ngaji. Lah jenengan saya dugi panitia. Kadang tuh orang mobil sak mobil ben ngaji gaji sani ki. Akhirnya ngaji itu. Ini tetap buatan sakit kak. Nah saya itu khawatir saya itu sebenarnya gitu. Sebenarnya saya sebagai ulama itu juga tertantang untuk meluruskan teori-teori yang salah. Ya kayak teori keburukan tadi. Sebenarnya Nabi itu penuh optimis. Lu itu hadisnya sahih, paham ya? Hadis yang Nabi udah kalau al hayat itu ziyadatan li fi kulli khairin wal maut rohatan li min kulli syarrin. Andai kan kita cara pandang gitu kan optimis. Gusti kehidupan saya itu anggap saja itu bekal atau tambang melakukan segala kebaikan. Nak mati anggap saja akhir dari segala keburukan. Kan enak. Coba kalau kamu padang berbalik, nak urip nambah keelean, nak mati apikku berhenti. Kowe apik pas-pasan naik. Tanpa mati wis berhenti. Tapi cara padang Nabi ternyata coba saya kadang enggak setuju ilmu kalam kan gitu. Kadang misalnya khairihi wa syarihi langsung menawwa, paham? Dan khairihi wa syarihi menawwa. Padahal kalau Nabi cara ngajarkan asli redaksinya Nabi itu begini. Allahumma innahu la ya'ti bil hasanati illa anta wala zabu bisayati illa anta. Jadi cara pandang optimis. Ya Allah, engkau lah zat yang tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Dan tidak bisa menolak keburukan kecuali engkau. Jadi Allah ini dipandang secara hukum positif. Layak bil hasanat illa anta. Yang bisa mendatangkan kebaikan hanya engkau. Dan yang bisa menghilangkan keburukan juga hanya engkau. Tapi tidak dibahasakan elek apik kersane pengiran. Kesannya kan ada sisi negatif. Makanya biasanya doa-doa itu Allahumma srif annasu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah hilangkan segala keburukan ini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Tapi kita kan membayangkan hilangnya keburukan itu kan orang lain yang jahat sama kita itu mati. Orang lain yang jahat sama kita itu kena musibah. Kita tidak sadar bahwa eksistensi kita itu bagian dari keburukan yang melahirkan sistem keburukan. Bisa saja cara Allah, kepengen ngilangi burukan ya kamu tak ambil, yang sumbernya kamu. Nah kita ini nggak adil, sudah berani doa bima syi'ta wa kaifa syi'ta dan sesuai kehendak wa kaifa syi'ta sepundi mawon carane. Cara makna gadule wa kaifa syi'ta sepundi mawon cara. Coba ada beberapa keburukan, misalnya ono maling, ono penjahat. Memang maling dosa, penjahat dosa. Mungkin dosanya maling-maling itu karena penjahat sing alusan, karena sistem pajak sing dikorupsi, sing ngomong sing koruptor dan sebagainya. Tapi si koruptor yang tidak konangan dongo, muga-muga mobilku ora dicolong wong. Muga-muga sepedaku ora dicolong wong. Muga-muga malingnya kecekel. Dari pangeran, ya kowe. Arek maling sejatine iku. Kowe. Koruptor sing ra konangan, niku nak dongo ora muga-muga sing nyolong sepeda motor dekne kecekel. Artine muga-muga malingnya kecekel. Lha iku piyene donga? Mugi-mugi Gusti malinge kecekel. Ku nak dongane mati sing kecekel sapa? Paham? Paham. Makanya kita dikiai donga ngono aja nemen-nemen. Jangan-jangan kita bagian dari sistem itu. Oh ini biangnya itu. Ya Allah, hilangkan semua kesesatan. Ternyata kita di lingkaran itu. Wah, dijumuk sih. Jumlah master jadi. Suhu deh jumlah. Mana dulu ngono yang ngeri. Ya, tapi tidak usah ngeri karena kalaupun kamu diambil akhir dari segala keburu. Jadi ini pentingnya ngaji. Menurut terus akan sing dalam kurung. Mataliul anwari al-qulubu wal asrar. Mataliul anwari utawi nggon lahire pira-pira nurullah. Lahire pira-pira sinare Allah ta nurullah. Iku al-qulubu pira-pira ati wal asrar lan pira-pira rahasiane ati.
Maknane ngeten nggih. Soal nuruwah, artinya sejauh mana orang itu punya hubungan dengan Allah, niku kaitannya masalah-masalah hati. Gini wow, misalnya ono wong secara lahir matine pas mabuk. Tapi bisa saja terakhir hatinya dia kontraknya sama Allah malah syukur. Karena dia yakin Gusti keburukan saya selama ini membabi buta, menjalar kemana-mana. Dengan saya mati akhir dari segalanya. Dan itu urusannya hati ini, dia mbek pengen. Mana juga sampai gue pas mati gue nyesal. Senajan nak pengicara pangeran nabi ngono nggih nang berangkat paham nggih. Ora usah kakenting. Tinggal. Kan kula nandu ngom mati dalam kemewahan maksudnya ngoten niku. Sampai mati nangis anakku piye, bojoku piye tunggoni bapake ra jelas pemeneh ditinggal. Iso malah luwih jelas. Paham iso malah luwih napa? Jadi mata liwal anwari utawi nggon cukule pira-pira nur ku alqulubi ku ati wal asraru lan pira-pira rahasia. Nujumul ilmi utai pira-pira lintangi ilmu iku akmarul ma'rifat iku pira-pira rembulane ma'rifat. Wa syumusu tauhid utai pira-pira mataharine tauhid mataliuha iku nggon tukule ma'rifat. La wa mau diusyurukiha utai panggonan tukule, panggonan sinare matahari ku kulubul arifin. Iku atine wong-wong sing ma'rifat ning Allah wa asraruhum lan sirri-sirine para arifin. Lane ngaji mbek wong alim sing arifin, sing duwe hubungan khusus mbek pangeran. Iku ciri utama hubungan khusus nyaman mbek pangeran. Aja wong alim mbek sing pah-pah mbek pangeran ngelah ngeluh bar. Wa hadhi utawi iki ya hadhi ku alan waru pira-pira sinar utawa nur al haqiqiyah kang basa hakikat. Minal matoli sanging pira-pira nggon kelahiran nggon tukul nggon terbit ar-ruhaniyati kang bangsa ruhaniyah. Di khilafil anwar kelan berbedani pira-pira nur al-khisyati kang basa khisyah. Qala dawu fil ataifil minan sahibul hikam sami. Wa alam anna wa subhanahu wa ta'ala idza tawalla. Nalikane nguasani sapa Allah utawa ngatur sapa Allah walian ing wali. Sona mongko ngreksa sapa Allah taala qalbahu ing atine wali minal azyari saking pira-pira perasaan liya. Perasaan sing di luar kehendak Allah. Wa harrasahu lan jaga sapa Allah ing wali bidawamil anwar kelawan langgenge pira-pira nur. Lah nur paling gampang ngene iku subhanallah, eling-eling. Nur paling gampang napa? Subhanallah. Kita ini enggak tahu, ditakdir mati saiki sok ben enggak tahu. Ciri utama wong mukmin itu enggak tahu. Kabeh iku subhanallah wa suci. Mulane ibadah dunya koyo salat iku jek gampang, mung ping 5 sedina. Haji ku jek murah, 30 juta, 40 juta. Sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang diturunkan Nabi Muhammad ora sekedar sholat sampai haji. Wa mahyaya wa mamati. Bentuk hidup kita yang begini, mati kita yang kayak apa itu ya semua lillahi. Tapi kita tidak siap, kita punya versi hidup sendiri. Kemana kiai bayangno dunia santri ini akeh dihidup ning dindi. Nek wong juga bayangno karyawane akeh ning dindi. Kok wong kere bayangane wong kere disakeni wong ning dindi. Jadi duwe versi dhewe tidak punya kesiapan melihat wa mahyaya wa mamati. Memang itu lebih berat karena per detik kita kontrak dengan Tuhan per detik. Sebenarnya kita kalau iman tenan kudu siap wa mahyaya wa mamati. Bahkan kehidupan saya, bentuk kehidupan saya wa mamati semuanya lillahi rabbil alamin. Kalau kamu tidak paham detail ya subhanallah saja, maha suci Allah. Jika kita tidak tahu persis kersane Allah tapi kita tetap yakin Allahu Akbar subhanallah. Jika kita tidak mengatur Tuhan. Kan sakit mawon nggih kula bolak-balik nyontokno sing lucu-lucu niki. Misale kula ndonga Gusti kula kepengin dadi kiai gedhe, apa mesti maslahat? Dadi kiai cilik ya apa mesti maslahat? Tapi nek kabeh kersane pengiran kan ya sudah. Mulane kula sering gawe contoh sing uraan niku ana cah nom ABG ndonga Gusti muga-muga kula entuk cah wedok iku. Wis ndonga maca Asmaul Husna. Mungkin cara teori kabeh donga iku manti memang iya, tapi cah wedok iku ya donga maca Asmaul Husna muga-muga ora entuk cah iku. Paham ya? Artinya apa? Allah ya pengerane wong loro iku kan. Sing sitok yo kepengin tok, sing sitok ora. Lah berhubung pengeran binatang ketemu nuruti salah sitok. Dan Allah tahu sisi musibahnya lebih tinggi misalnya. Akhirnya Allah nuruti rasido wae kan. Lah iku jenenge wa mahyaya wa mamati. Tentu kita kadung di versi mahyaya kita. Dan nom iku di versi hidup saya dalam untuk caiku. Separuh jiwa saya hilang. Tapi cara pengiran buatan enten ngoten niku, tetap wa mahyaya. Lah, orang mukmin sampai sekarang tuh yang berat itu masih melihat itu. Kehidupannya itu masih punya versi yang karepe nuruti nafsu, nuruti hududun nafsu. Sopo lah sing kepengin numpang wong, numpang mertua itu kan ya ora ono.
Tapi nak pangeran ngersakno ngono yes dadi ibadah. Dadi napa? Lah nuruti kepengen kabeh wong ya kepengen mandiri, paham? Ya nuruti kepengen. Tapi bukti ridho mek kok cari ditampa niku wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.